mau tepuk tangan atau benar-benar tepuk tangan. Luar biasa. Yang ada di bayangan saya, waktu Andre dibilang bahwa yang WL itu adalah Andre, di bayangan saya Andre itu main gitar, tapi ternyata main keyboard. Luar biasa. Keren. Thank you, Andre, sudah melayani kita hari ini. Dan terima kasih juga buat Feni membawa kesegaran di sore hari yang seger, karena Feni jadi greeternya. Boleh kasih jempol buat Feni. Thank you, Feni. Dan luar biasa ya. Dan kami segenap keluarga Setiawan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Feni Setiawati, Andre Setiawan, dan Hizkia Setiawan sekarang hari ini. Well, ya, ini sudah ada yang berapa akun yang bergabung, 69 akun yang bergabung. Selamat datang. Boleh open cam semuanya. Ini kan satu-satunya tempat di mana kita ibadah tidak lagi pakai masker, tidak lagi pakai face shield. Jadi benar-benar dimaksimalkan, guys, dimaksimalkan kesempatan ini biar bisa melihat wajah-wajahnya. Di sini ada Stefani, hai. ada Pastor Ria, saya melihat Pastor Ria. Ini agak kecil ya, agak susah saya melihatnya ini. Ada Mas Dani juga. Ada Alpin, tadi saya melihat Alpin. Shalom semuanya. Saya berdoa semuanya sehat-sehat semuanya dalam keadaan dalam perlindungan Tuhan, dalam pemberian Tuhan semuanya. Dan saya yakin dan percaya ya, kita terus berdoa ya buat bangsa dan negara kita. Stop untuk complaining apa yang dilakukan, apa yang diputuskan oleh pemerintah bangsa kita. Jangan lagi komplain, jangan lagi posting-posting yang tidak mendatangkan damai sejahtera. So, kita dukung pemerintah kita. Mungkin ada beberapa, mungkin pemerintahan kita itu tidak ini, guys, tidak sempurna. Tetapi pemerintahan kita itu juga selalu memikirkan yang terbaik buat rakyatnya. Selalu memikirkan yang terbaik untuk bangsa ini, ya kan? Jadi kita dukung yang pastinya dukung dalam doa. Percaya Tuhan beserta di dalam segala sesuatu yang kita hadapi bersama sebagai bangsa Indonesia. Tuhan berdaulat penuh, Tuhan beserta dalam kehidupan kita, dan Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa bagi bangsa kita. So, Dirgahayu Republik Indonesia, 76 tahun. Well, minggu lalu kita diberkati oleh Pastor Yosia Yusuf, ya, jauh-jauh dari Australia datang ke Surabaya, walaupun via Zoom, nggak apa-apa. Irit ongkos pesawat, saudara. Ya kan, kita kemarin diberkati oleh Pastor Yosia Yusuf, dan Pastor Yosia temanya adalah memberikan buah yang baik. Bagaimana menghasilkan buah yang baik. Ada dua poin utama yang disampaikan oleh Pastor Yosia. Yang pertama adalah memiliki pokok yang benar. Karena kalau pokok kita salah, akhirnya buah yang kita hasilkan pun akan salah. Maksudnya adalah buah yang dihasilkan itu bukan buah yang baik, tetapi buah yang buruk, buah yang asam, yang tidak bisa dinikmati oleh orang lain, ya kan? Nah, bagaimana supaya memiliki pokok yang benar? Satu-satunya, poin yang kedua adalah satu-satunya pokok yang benar itu adalah Yesus sendiri. Jadi kita tinggal di dalamnya, dan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, dan percayalah, kita ini ranting, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita di luar pokok yang benar. Jadi Yesus adalah pokok anggur yang benar. Jadi ketika kita melekat padanya, kita abide in Him, kita akan menghasilkan buah yang baik juga, buah yang benar, yang dinikmati oleh banyak orang. Nah, dan juga minggu lalu itu Pastor Yosi menyampaikan satu ini ya, pembahasan yang cukup ngeri menurut saya, menegur yang sangat luar biasa, ya kan, mengenai nabi-nabi palsu yang hidup mereka sepertinya baik, sepertinya bagus, namun kenyataannya mereka ini sangat berbahaya, dan mereka mendapatkan sebuah title, yaitu adalah serigala yang buas. Tuhan Yesus menggambarkan mereka ini sebagai serigala yang buas. Minggu lalu Pastor Yosi menjelaskan dengan ini ya, dengan cukup detail. Siapa sih mereka ini? Mereka ini adalah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sekarang ya, mereka ini adalah orang Kristen yang palsu. Mereka tinggal di gereja, mereka melayani gereja, tetapi secara bersamaan, walaupun mereka tinggal di gereja, mereka juga terhilang di dalam gereja. Wow, waktu saya dengar message ini ya,
Saya mau ngomong amin, nggak jadi. Yang ada, ouch, aduh, bukan amin yang keluar. Jadi saya, ini teguran yang luar biasa. Jangan-jangan, saya langsung merefleksikan diri. Jangan-jangan, apakah saya seperti itu? Gitu kan? Nah, apalagi ya, kalau kita, kemarin kan dari ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Nah, kalau kita baca ayat 21 sampai 23, ini lebih ngeri lagi, guys. Lebih ngeri lagi. Kenapa kok lebih ngeri lagi? Ini bukan hanya menjabarkan siapa nabi palsu ini, tetapi juga ada respon dari Allah sendiri, respon dari Tuhan Yesus sendiri terhadap mereka-mereka ini. Ayatnya cuma 3 hari ini, ayat pokoknya cuma 3 hari ini. Jadi simple ya, singkat, ayatnya cuma 3, tetapi jangan harap khotbah saya akan singkat, ya kan? Bukan berarti khotbah saya singkat, saudara. Jadi yang mau nonton MasterChef Indonesia season ke-8 di 4 dulu ya. Ada yang nonton MasterChef Indonesia season 8 hari ini? Saya mendukung Lord Adi, ya, Lord Adi dari banyak yang nggak nonton kayaknya. Nggak apa-apa, tidak mempengaruhi keselamatan, tidak membuat saudara menjadi nabi palsu, nggak apa-apa. Saya pokok mendukung Lord Adi. Ya, jadi kita akan baca 3 ayat. Ini ayat pokoknya 3, dan kita akan baca. Saya encourage, walaupun saudara di mute, saudara bacakan ini dengan bersuara ya di rumah. Bacakan dengan bersuara, tapi yang sekarang karena saya yang di-unmute, saya akan baca dengan suara pastinya ya. Kalau nggak ada suara ya repot nanti. Siapa yang khotbah? Oke? Here we go. Let's read it. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, saudara tahu, tiap kali dari dulu, tiap kali saya baca ayat ini, saya dengar orang pendeta khotbah tentang ayat ini, yang muncul dalam benak saya itu adalah kengerian. Saya ngeri, saudara. Saya baca ini, saya dengar ini, saya ngeri. Kenapa kok seperti itu? Karena setiap yang dituliskan oleh, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di situ, itu nyerempet sama hidup saya semua. Nih ya, coba ya. Saya lahir Kristen, rajin ke sekolah minggu. Nah, kalau di sekolah minggu kan dulu ada ayat hafalan. Saya sering ngafalin ayat, dapat kupon, nanti ditukar waktu Natalan. Hadiah saya gede, saudara. Ya kan? Saya pelayanan. Dari umur 13 tahun saya WL. Bayangin, saya berdoa untuk orang, nyampein pesan Tuhan, walaupun kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Ya kan, saya nyampein pesan Tuhan kepada mereka. Ini nyerempet-nyerempet hidup saya, dan aduh, ngeri saya kerasanya ngeri. Kena mental nggak tuh? Panik saya kalau denger ini, waktu saya baca ini juga, aduh, panik nggak sih? Panik lah, masa nggak? Kena mental banget nih. Nah, tapi mungkin saudara ada beberapa saudara ketika dengar ini, dan ketika dengar kesaksian saya tadi, saudara mikir begini, aduh, Kohi saja sudah mulai jiper, mulai panik. Apalagi aku ke gereja jarang, pelayanan jarang juga, doa jarang, doain orang, aku enggan. Aduh, Kohiskia aja itu jiper, Kohiskia aja panik, apalagi aku dikenal enggak ya sama Tuhan? Atau ada grup yang ketiga, saudara ngomong kayak gini, tuh kan, makanya jadi orang Kristen itu biasa-biasa aja. Yang penting datang ke gereja, yang penting datang ke MC. Karena apa? Kalau nggak datang ke MC, nanti ditanyain sama Kobepcer, kok datang MC? Iya kan? Kalau nggak datang MC, nanti kayak Gisiker, nggak bisa keluar, cuy. Tetap datang MC harusnya. Iya kan, ditanyain nanti sama Ko Andrew. Yang penting persembahan dan persepuluhan sudah beres. Dan ini kata pamungkasnya, nggak usah terlalu fanatik jadi orang Kristen. Yang penting datang gereja aja, cukup. Tapi pertanyaannya kayak gini. Apa yang sebenarnya ingin Tuhan Yesus sampaikan dari ketiga ayat ini?
secara spesifik. Apakah benar kita jadi orang Kristen yang penting kita berlaku baik, yang penting kita nggak pernah punya salah sama orang, yang penting kita kasih persembahan, ikut kegiatan gereja dan segala macam. Apakah itu yang Tuhan Yesus mau? Apakah itu yang Tuhan Yesus ingin tekankan dari 3 ayat ini? Nah, gini ya, kita coba lihat di ayat yang ke-21 ngomong kayak gini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi, sebenarnya ya, inti dari pengajaran Yesus di bagian ini adalah bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya kayak gini. Pertanyaan gini. Yang Bapa mau itu seperti apa? Lawang orang yang memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Tuhan. Ini kan kemarin sudah dibahas sama Pastor Yosi ya. Dipanggil kata Kyrios. Itu artinya Tuhan. Begitu megah, begitu agung, begitu mulia. Itu sebuah pernyataan yang benar-benar luar biasa. Bagaimana, bayangkan ya, orang yang memanggil dengan sebutan yang begitu megah ini, mereka aja, ini tidak dikenal sama Tuhan. Orang-orang ini adalah notabene orang yang benar-benar ngerti. Teologianya itu luar biasa. Kenal Yesus dengan luar biasa. Orang lain, orang Yahudi yang lain, itu menolak Tuhan Yesus. Tetapi orang ini, itu menerima Tuhan Yesus. Karena menyebut Yesus dengan kata apa? Kyrios, Tuhan. Tetapi kok tetap aja mereka tidak dikenal sama Tuhan. Mereka bahkan disebut apa? Pelaku kejahatan. Ngeri nggak sih? Iya kan? Kok repot ya? Bener nggak? Coba bayangin, repot ya. Sudah ngerti nih, dengan penuh pengertian manggil Yesus dengan Tuhan, tetapi tetap dibilang tidak mengenal. Tuhan Yesus bilang tidak mengenal mereka, dan mereka dibilang apa? Pelaku kejahatan. Repot ya? Kok repot ya? Apa ya? Sekarang ini, yang benar-benar kita renungkan adalah apa yang seharusnya kita lakukan dan perhatikan supaya kita tidak menjadi bagian orang yang tidak dikenal oleh Allah, dan kita tidak menjadi bagian orang yang disebut oleh Tuhan Yesus pembuat kejahatan. Ini yang akan kita bahas hari ini. Let's go deeper. Poin khotbah saya hari ini, poin sermon saya hari ini cuma satu, saudara. Poin saya hanya satu aja. Hasrat. Saudara pernah dengar kata hasrat? Hasrat itu adalah pemain Chelsea yang pindah ke Real Madrid. Eden Hazard. Nggak tahu ya? Tidak membuat saudara jadi pembuat kejahatan kok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti cari aja. Eden Hazard. Nggak tahu. Nggak apa-apa. Ya, nanti cari aja. Eden Hazard. Nggak. Eden Hazard namanya. Nah, kalau namanya ngomong-ngomong soal hasrat nih, kalau pencipta lagu, pemain musik yang bekerja seni ini pasti biasa dengan ini. Wah, hasratku akan engkau, gitu kan? Jadi kalau penulis lagu ini nggak asik dengan kata ini. Artinya ya, arti dari hasrat ini kalau saya sempat cari nih, arti kata hasrat ini adalah kayak gini. Simpelnya gini. Hasrat ini artinya adalah sebuah keinginan atau harapan yang begitu kuat. Nah, hasrat inilah yang menggerakkan hidup kita. Bahkan tanpa kita sadari, kita dikontrol olehnya. Kita dikontrol oleh hasrat ini. Nih, mulai dari yang paling simpel ya, yang paling simpel aja. Saya kasih dua contoh yang berhubungan dengan jasmani aja nih, yang berhubungan dengan jasmani. Yang paling simpel. Hasrat yang pertama adalah HIV. Hasrat ingin fifis. Jadi kalau kebelet ingin fifis gitu kan, ada yang menyeruak dalam kehidupan kita, ada yang menyeruak dalam kantung kemih kita. Jadi itu yang akan mengontrol hidup kita. Akhirnya kita apa? Fokus kita adalah kita cari toilet terdekat. Seperti apa? Untuk apa? Untuk melepaskan hasrat yang mendorong di dalam kehidupan kita. Ya kan? Oke. Yang kedua, ini berhubungan dengan jasmani lagi. Saya itu, letak otak saya sebenarnya itu pada perut. Kalau perut saya kosong, otak saya kosong, saudara. Ada yang ngalamin kayak gini sama saya. Iya kan? Kalau otak saya kosong, perut saya kosong, otak saya tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik. Otak saya tidak berfungsi dengan baik tuh. Yang pertamanya itu ngomong bagaimana pertumbuhan jemaat. Kok Endu tanya, pertumbuhan jemaat gimana? Pertumbuhan jemaat kita harus memberi makan mereka dengan soto ayam, mie ayam. Jadi pikirannya itu tentang makanan aja. Itu apa? Hasrat rasa lapar yang habis ini ada harapan nih. Habis ini harapannya adalah makan siang. Masakannya Bu Bi di Pakis.
yang belum bisa ke Pakis nih ya, teman-teman masih belum bisa ke Pakis karena masih PPKM nih. Nah, jadi gini, itu hasrat itu yang mengontrol kehidupan kita. Nah, sama halnya itu yang terjadi di dalam kehidupan jasmani kita. Apalagi yang terjadi di dalam kehidupan jiwa kita. Ini tentang jiwa kita. Apa yang menjadi hasrat terbesar kita, maka ini yang akan mengendalikan kehidupan kita. Apa yang menjadi hasrat terbesar dalam kehidupan kita, ini yang akan mengendalikan kehidupan kita. Mulai dari apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang akan kita raih, itu yang akan mengendalikan kita. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita putuskan, dan apa yang akan kita raih. Hasrat ini yang akan mengendalikan kita. Yang akan keluar, teraplikasi secara sempurna di dalam setiap kegiatan kita. Nah, perhatikan apa yang dinyatakan oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh Tuhan Yesus ini. Hasrat seperti apa sih yang mereka miliki? Coba lihat ya, di Matius 7 ayat yang ke-22. Perhatikan ini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Mereka memanggil Tuhan dengan hormat. Ya. Kyrios, dengan penuh rasa hormat. Tetapi pada waktu yang bersamaan, mereka menunjukkan sebuah kesombongan yang luar biasa. Perhatikan kata ini. Bukankah kami? Perhatikan kata ini. Bukankah kami? Mereka mengaku Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi pada waktu yang sama, mereka juga menyatakan apa jasa mereka. Apa jasa mereka. Kalau di bahasa aslinya ya, bukankah kami, itu diulang benar-benar 3 kali. Jadi kayak gini, kira-kira bunyinya gini. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? Gini, ini diulang 3 kali. Pernyataan ini benar-benar mensorot, bukan menyorot Tuhan, bukan memberikan lampu sorotnya kepada Tuhan, tetapi lampu sorotnya kepada kami. Lampu sorotnya adalah kepada apa yang mereka lakukan. Bukan kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka dan apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui kehidupan mereka. Nah, ini yang mereka punyai, hasrat ini yang mereka punyai. Kenapa terjadi seperti ini? Karena apa? Hasrat yang mereka mengendalikan kehidupan mereka. Keinginan terdalam mereka adalah eksistensi diri. Bukan pada esensi ilahi. Fokusnya kepada apa? Bukankah kami? Bukankah kami? Selalu tentang kami, aku, I, myself, and me. Perhatikan ini, saudara. Saya ajak saudara untuk merenungkan hal ini. Seringkali kita terjebak dengan kondisi ini. Satu sisi kita yakin Tuhan berkuasa, dan satu sisi kita sangat yakin bahwa kita pun penuh dengan jasa. Dengan demikian, kita sedang mengaku kita ini adalah Tuhan di hadapan Tuhan. Kenapa saya ngomong seperti itu, saudara? Kenapa saya ngomong bahwa kita ini mengaku bahwa kita ini berjasa di hadapan Tuhan? Bayangin, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu mulia, sanggup melakukan segala sesuatu dengan dahsyatnya, dengan tanpa bantuan apapun. Kalau kita ngomong, bukankah kami? Loh, kalau bukan aku. Seakan-akan kita sedang ngomong kayak gini. Kalau bukan aku yang ngelakuin ini, oh, tidak jalan. Kemuliaan Tuhan tidak dinyatakan. Tidak dinyatakan dimanapun, tidak dinyatakan. Kalau bukan karena aku. Kita seakan-akan kita berjasa. Kalau kita berjasa, artinya kita lebih tinggi kan daripada orang yang kita bantu. Bener nggak sih? Coba, kalau ada orang yang kita bantu, berarti kita posisinya, kita lebih kuat daripada orang yang kita bantu. Dengan demikian, secara kita tidak sadari, kita sedang mengaku kita adalah Tuhan di hadapan Tuhan yang mulia. Hasrat kita, hasrat seperti apa sih yang kita alami? Hasrat kita untuk diakui. Hasrat kita untuk mendapatkan penghormatan. Hasrat kita untuk mendapatkan keuntungan, baik secara material atau moral, yang mengontrol kehidupan kita, sehingga tanpa kita sadari, kita menggunakan gereja
dan segala macam bentuk kegiatannya sebagai kendaraan untuk memuaskan hasrat kita. Kita menggunakan komunitas. Oh, kita ngomong bahwa oh iya, kita mesti bertumbuh dalam komunitas, kita masuk dalam komunitas. Tetapi kita menggunakan komunitas, kita menggunakan teman-teman kita yang ada di sekeliling kita, komunitas yang ada di sekeliling kita, leader yang ada di atas kita, orang-orang yang kita bimbing juga, itu apa? Untuk sebagai kendaraan, sebagai alat untuk memuaskan hasrat kita. Hasrat untuk apa? Diakui, hasrat untuk mendapatkan penghormatan, hasrat untuk mendapatkan keuntungan secara material atau moral. Dan yang paling bahaya adalah gini, kita juga menggunakan Tuhan sebagai kendaraan kita yang bisa kita setir, yang bisa kita modif, yang bisa kita atur sedemikian rupa, sekali lagi untuk memenuhkan hasrat kita. Karena fokusnya adalah aku, fokusnya adalah kami. Come on. Mungkin kita sekarang ini nggak sadar. Kita sedang melakukan kayak gini, kita nggak sadar. Kita nggak sadar, oh iya semua. Kalau aku cek sekarang ya, tadi kan Ko Hizky ngajak kita untuk renungkan ini. Kalau aku cek nih Ko ya, aku nggak mungkin kayak gitu Ko. Masa aku kayak gitu? Masa aku memperalat Ko Andrew? Masa aku memperalat homebester yang lain? Masa aku memperalat MCP yang lain? Gak mungkin Ko. Masa tega aku memperalat Ko Berce yang sangat lucu, lugu, dan menggemaskan. Iya kan, beruang kecil yang lucu. Kalau Ko Berce dan Faith, beruang kecil yang penuh dengan iman. Luar biasa. Beruang kecil yang penuh dengan iman. Woy, masa iya sih aku tega aku memperalat mereka, menjadikan mereka jadi apa ya, jadi kendaraanku. Aku nggak mungkin seperti itu. Aku nggak kayak gitu loh kok. Aku nggak kayak gitu. Masa iya aku memperalat Ko Eko yang penuh dengan ketulusan? Nggak mungkin bisa aku memperalat Ko Jack Lewis yang penuh dengan ketulusan, senyumnya begitu tulus. Nggak mungkin kok, nggak mungkin. Listen to me. Ini semuanya akan terbukti ketika kita menghadapi badai. Sekali lagi, sekarang tampaknya kita seakan-akan, oh enggak mungkin, aku sudah selidiki. Tetapi ketika kita menghadapi badai, ketika menghadapi tantangan yang kita hadapin sama-sama, mau tantangan itu besar atau tantangan itu kecil, ini akan membuktikan apa yang ada dalam hati kita. Hasrat apa yang benar-benar menguasai kehidupan kita. Tanpa mengurangi ini ya, tanpa mengurangi bobotnya. Kadang-kadang hanya dengan seperti ini, kita tidak dianggap. Kita dianggap sebelah mata sama pemimpin kita, sama rekan-rekan sepelayan kita. Kita tidak dianggap, kita dilupakan, seakan-akan kita dilupakan. Enggak guys, percayalah, di KGC nggak ada yang lupain saudara. Iya kan? Makanya itu, bergabunglah di dalam MC. Karena gini, homepester nih 4 orang. Kalau kita taruh kata ya, semuanya ini adalah 100 orang nih. Satu orang mesti mikirin 25 orang. Kita perlu pendukung. Dan I want to say thank you buat MCP di tempat ini. Selama kita memasuki masa COVID season 2 ini, mereka bekerja dengan luar biasa. Mereka benar-benar taruh hati mereka benar-benar memperhatikan domba-dombanya. I want to say thank you to you guys. Thank you so much buat pelayanannya. Terima kasih telah mendukung pengembalaan kami. Tetapi gini, kembali lagi saudara, ketika kita menghadapi sebuah tantangan, ketika kita menghadapi sebuah gencetan, ada kita terdesak, kita mungkin mengalami di bagian kesehatan kita, mungkin ada yang terpapar COVID. Mungkin saudara ngerasa, aduh, aku kok kayak gini ya? Aku kok terpapar COVID ya? Aduh, atau mungkin saja saudara mengalami kehilangan. Di sini mulai muncul apa yang sebenarnya ada dalam hasrat kita. Karena apa? Di sini letaknya hasrat kita mulai diusik. Hasrat kita mulai diusik. Kalau kita benar-benar hasrat kita, yang menguasai hasrat kita itu adalah hasrat tentang diri kita sendiri. Pada akhirnya, yang disalahkan adalah gereja dan Tuhan. Gereja dan Tuhan yang disalahin. Gereja nggak perhatian. Gereja tidak menerapkan prokes dengan baik. Dan Tuhan, kenapa Tuhan kok bisa Tuhan? Katanya Tuhan
penuh dengan kuasa, katanya Tuhan melindungi, tapi kenapa aku harus ngalamin seperti ini? Kenapa aku harus ditolak sama dia? Kenapa aku harus di PHP sama dia? Dan sekarang lagi tren ya. Kenapa aku mesti di ghosting sama dia? Oh, come on. Dan ini sudah kita mulai menyalahkan Tuhan dan mulai menyalahkan gereja. Kenapa sih pemimpin tidak bisa mengarahkan orang-orang yang lain ini, tidak bisa mendidik mereka hidup dalam kebenaran sampai mereka harus melukai aku? Kita mulai menyalahkan gereja. Dan yang paling parah, kita menyalahkan Tuhan. Padahal sebenarnya yang terusik itu adalah hasrat kita yang tidak dapat diraih dengan sempurna. Hasrat yang terusik karena apa? Kondisi tidak sesuai dengan ekspektasi. Sebenarnya itu yang sedang terusik. Permasalahan utamanya adalah bukan kehendak Bapa yang mesti dirubah, tetapi hasrat kita lah yang harus berubah. Berubah dari hasrat pribadi kepada hasrat ilahi. Kita mesti berubah tentang ini. Bukan tentang hasrat kita, tetapi yang harus berubah adalah hasrat kita. Hasrat ilahi itu seperti apa sih? Ini dia. Pada dasarnya, yang Tuhan inginkan bukan banyaknya pelayanan, tetapi ketaatan yang muncul dari sebuah pengenalan akan Tuhan. Ini bukan berarti ya, saya melarang saudara untuk melayani. Bener nih, Koiskia nih ngomong bahwa kita tidak perlu melayani Tuhan. Nih, Koiskia nih ngomong nih, bukan kan yang paling penting adalah ketaatan. So, guys, listen to me. Saya tidak menyuruh saudara untuk tidak pelayanan. Tetapi mari kita coba kalibrasi lagi hati kita. Saya mencoba hari ini saya mengajak kita, termasuk saya, mengkalibrasi hati kita. Saat kita melayani pekerjaan Tuhan, apa yang menggerakkan hati kita? Hasrat kita atau hasrat Allah? Saat kita melayani, saat kita menjalani kehidupan kekristenan kita dengan landasan hasrat kita, maka kita akan melakukan dengan susah payah dan sangat rentan untuk hancur, dan buah yang kita hasilkan pun akan dirasa asam oleh banyak orang di sekeliling kita kalau kita berjalan dengan hasrat kita sendiri. Kalau kita berjalan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau di dalam kehidupan kita. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya sharing sama Pastor Yosi. Pastor Yosi kan lebih dulu dari saya bahas ayat yang ke-15 sampai 20, dan saya melanjutkan. Ketika kami sharing ini, yang saya lontarkan pada Yosi adalah gini, ketika Pastor Yosi ngomong tentang nabi palsu, tentang serigala yang buas, yang rasa laparnya, rasa hausnya tidak pernah terpuaskan oleh apapun, akhirnya dia mengorbankan semuanya. You know what? Itulah serigala buas, itulah saya. Serigala buas yang disebutkan, yang dijelaskan oleh Yosi minggu lalu, dan apa yang kita bahas tentang hasrat hari ini, itulah saya. Saya melayani dengan hasrat bagi saya sendiri. Hasrat untuk mendapatkan penghormatan, hasrat untuk dapat pengakuan, hasrat untuk dapat kekuasaan, dapat ketenaran, dan segala macam. Itulah saya. Saya penuh dengan ini. Ketika saya berjalan dengan hasrat saya sendiri, bukan dengan hasrat Allah. Saya berjalan dengan benar-benar begitu susah. Benar-benar begitu luar biasa. Aduh, jatuh bangun. Dan akhirnya kalau apa? Kita mudah hancur. Kita sudah, lakukan yang terbaik. Tapi orang lain menganggap sebelah mata kita. Saya sangat mudah hancur. Saya sangat mudah untuk down. Saya sangat mudah untuk lari dari panggilan Tuhan. Karena apa? Saya bekerja, saya berjalan dengan hasrat saya sendiri. Saya bekerja dengan hasrat saya sendiri. Saya melayani Tuhan dengan hasrat saya sendiri. Saya ajak saudara untuk merenungkan hal ini. Coba kita sama-sama renungkan. Siapa yang benar-benar menjadi Tuhan dalam hidup kita? Apakah Tuhan benar-benar berkuasa dalam hidup kita? Dasar kekristenan adalah bukan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Ajaran kekristenan justru menggali lebih dalam apa yang tersimpan dalam hati. Coba saudara renungkan hal ini. Segala bentuk tindakan yang kita lakukan dan hasilkan dari hasrat atau keinginan yang terus-menerus ada dalam hati kita. Itu seperti ini, saudara. Awal bulan Mei yang lalu, saya membuka lifestyle dengan gini, ngomong soal dosa. Dosa itu bukan tentang apa yang kita lakukan secara tindakan, tetapi hati kita yang melawan Allah. Hasrat itu, dosa itu bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi siapa yang kita lawan. Siapa yang sedang kita lawan? Kalau saudara pengen tahu, saudara bisa dengerin lagi di YouTube, ada judulnya Adapted. Saudara bisa tonton lagi, saudara bisa dengarkan lagi. Hasrat kita selalu berfokus kepada diri kita sendiri. Apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita bangun. Hasrat yang selalu ada adalah kalau kita hanya berhenti kepada gini, oh kamu jangan lakukan itu. Makanya dalam melayani Tuhan, harus kita kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Harus kita kembalikan puji syukur hanya bagi Tuhan. Kalau kita dipuji sama orang, kita kembalikan kepada Tuhan. Jujur dalam hati. Gak usah ngomong yang lain deh. Saya, ketika ada yang ngomong, wih, camik banget ya. Itu hidung udah mekrok rasanya. Kembang kempis gitu. Rasanya pengen ngiper. Rasanya gini, dalam hati ngomong, terus, jangan tahan, tambahin lagi dong, jangan tahan, tambahin, jangan dikurang-kurangin. Rasanya kayak gitu. Coba, ini saya ya, mungkin saudara enggak, ini saya aja. Kan kalau, ini enaknya kalau khotbah itu selalu menegur, saya pribadi, yang menyiapkan dulu, dan juga menegur saudara juga. Firman Tuhan berkuasa, dua arah pasti, dua arah. Mungkin saudara enggak, gini ya. Tapi gini, percayalah, apa yang dalam hati kita, itu yang tidak ada hasrat yang, kalau kita ngikutin hasrat kita pribadi, nggak ada hasrat yang baik. Paulus di Roma 7, 18-19 ngomong seperti ini. Perhatikan ya. Roma 7, 18-19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara pernah ngalamin kayak gini? Saudara berpikir hal yang baik, tetapi saudara tidak mampu untuk melakukan hal yang baik. Saudara tahu kebenarannya, saudara tahu apa yang baik, kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang disebut dengan kebaikan, apa yang sedap didengar, kita tahu semuanya, tetapi kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan. Justru yang keluar adalah sesuatu yang jahat. Kita tahu harus memberkati orang, tetapi justru yang keluar adalah kata-kata yang sia-sia. Kita tahu kita harus sabar, tetapi kata-kata yang keluar adalah kita mengeluh. Kita tahu kita harus berpengharapan sama Tuhan, tetapi yang keluar adalah kita justru menyalahkan Tuhan. Hasrat kita dalam hati kita, itu selalu sesuatu yang buruk yang keluar. Kita semua hidup dengan hasrat yang sangat susah untuk dipuaskan. Dan jebakannya, kita selalu berusaha untuk memuaskannya. Tetapi usaha ini sama halnya dengan menjaring angin. Tidak akan pernah terpuaskan. Ketika ada yang terpenuhi, akan muncul satu yang lain lagi untuk diraih. Ketika ada yang terpenuhi dalam kehidupan kita, muncul lagi, satu lagi yang ingin diraih. Saya seperti itu dulu. Saya punya impian dulu. Wah, saya pengen mimpin pujian di lembah pujian ya di Bali. Wah, terpenuhi. Tiba-tiba terpenuhi. Wih, harus ada mimpi yang lain dong yang harus dicapai. Mungkin rasa haus dalam hasrat kita itu tidak akan pernah terpuaskan. Sama sekali tidak akan pernah terpuaskan. Kalau kita berusaha untuk memuaskan, itu adalah sama halnya kita sedang bunuh diri. Kita sedang membuat diri kita semakin terbawa ke dalam kehausan yang semakin dalam. Yang kita perlu lakukan bukan untuk memuaskan hasrat tersebut. Karena hal ini akan semakin membuat kita haus. Yang harus kita lakukan adalah menaklukkan hasrat ini. Hasrat dalam kehidupan kita. Dan cara menaklukkannya, itu bukan cara dengan, kalau gitu, MFP 1 bulan sekali.
Kalau gitu aku akan puasa 30 hari, 40 hari, 50 hari, 60 hari. Tidak makan dan tidak minum. Wih, nggak salah kalau saudara mau lakukan itu. Tetapi gini, cara menaklukkan hasrat dalam kehidupan kita. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tadi saya sudah sempat singgung, karena pengajaran di dalam kekristenan bukan tentang don't do that and do this. Bukan tentang itu. Hasrat itu letaknya dalam hati kan? Coba renungkan. Hasrat itu letaknya dalam hati. Masa iya diobatinya yang di luar? Kalau saudara mengobatinya di luar, oh jangan lakukan itu. Kita mesti tetap sabar. Kita mesti tetap mengatakan perkataan positif. Kita harus berpikir positif sama orang lain. Kita harus berpikir mengucap syukur sama Tuhan. Kita lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik sama Tuhan. Apapun yang terjadi, save the loss with any cost. Tetap kita lakukan, menggebu-gebu sama Tuhan. Gak boleh berpikiran ini. Apakah itu yang bisa membuat hasrat kita mati? Enggak, saya rasa. Saudara kalau hanya memberikan tambahan kegiatan di luar, sama halnya saudara kita sedang mengobati kanker dengan obat panu. Ada tumor nih, dikasih obat panu dikasih cuma salep untuk jamur. Nggak mungkin, karena apa? Yang harus dimatikan itu adalah sel di dalamnya. Sama halnya dengan hati, hasrat itu letaknya di sini. Kalau kita hanya menambahkan apa yang ada di luar, nggak akan pernah sembuh. Sama sekali nggak akan pernah sembuh. Sama sekali. Mari kita renungkan, saudara. Sama-sama kita renungkan hari ini. Mungkin saudara merasa, aku ngerti kok tentang menaklukkan hasrat ini, aku ngerti. Aku pernah dengar tentang ini. Aku pernah bergumul juga dengan ini. Dan Tuhan sudah pulihkan aku. Aku sudah tahu tentang ini. Tetapi, ada beberapa dari saudara mungkin sedang mengalami tantangan yang begitu berat, sehingga iman saudara mulai goyah hari ini. Saudara mulai lemah hari ini. Jawabannya antara bagaimana menaklukkan hasrat kita. Dan kalau kita sudah tahu kita harus menaklukkan hasrat kita sudah tahu tentang hal ini, tentang message ini. Itu kita sudah tahu tentang hal ini kok. Tapi jawabannya cuma satu. Letaknya dalam hati kita. Dan artinya kita perlu juru selamat yang bisa menyentuh dan bisa menguduskan kehidupan kita. Maka dari itu, saudara ingat, Tuhan Yesus menyatakan dirinya apa? Dia adalah sumber air hidup. Dia adalah sumber air hidup yang datang mencari kita. Dia adalah Allah semesta yang penuh dengan segalanya. Dia tidak kekurangan satu apapun. Tetapi dia menjadi jalan yang sempit dan menemui kita. Supaya apa? Supaya kita melekat kepadanya dan kita mendapatkan sumber itu. Sumber yang akan selalu membuat kita puas. Dan kita tidak akan pernah merasakan haus lagi. Bahkan jika kita merasa haus, sang sumber tidak akan pernah kehabisan air untuk memuaskan dahaga kita. Saudara, percayalah, jika kita melakukannya untuk memuaskan hasrat kita dengan cara kita sendiri, percayalah, kita akan dibuat semakin hari semakin haus. Tetapi Tuhan Yesus datang, sang sumber datang untuk memberikan kelepasan dan kepuasan dalam kehidupan kita. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 ngomong seperti ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang Tuhan inginkan kita benar-benar hidup di dalamnya. Dan dia tinggal dalam hidup kita. Supaya kita tidak hidup diperbudak oleh rasa haus yang disebabkan oleh hasrat kita. Dan yang tidak pernah memuaskan kita. Dia adalah sumber air hidup, datang menemukan kita dan memberikan kepuasan. Bahkan saat di kayu salib pun. Secara fisik, Tuhan Yesus juga ngomong apa? Aku haus. Tetapi secara roh, dia mengalami kehausan yang paling signifikan
yang dialami oleh semua manusia. Keterpisahan dengan Allah. Seluruh dosa saudara dan saya, dia tanggung di atas kayu salib. Kehausan yang paling hakiki ketika manusia lepas dari Allah. Ini Yesus dilahirkan dengan sempurna, tanpa natur dosa. Tetapi waktu disalib, seluruh dosa kita, saudara dan saya, ditanggungnya. Dan itulah kehausan yang paling hakiki. Tuhan sudah tanggung. Dia mengalaminya. Dia ambil kehausan itu. Supaya apa? Di dalam dia kita temukan kepuasan. Jaminannya apa? Saudara ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus waktu dia menyerahkan nyawanya? It is finished. Artinya setiap kehausan secara rohani dia sudah tanggung. Secara rohani, kehausan yang paling dalam, dia sudah tanggung. Hari ini, kalau saudara mengalami kehausan, saudara hidup dengan hasrat saudara. Saudara hidup dengan pencarian dan saudara ingin membuktikan sesuatu. Dan saudara merasa bahwa tidak ada yang bisa memuaskan aku. Saudara, pesan ini sampai kepada saudara. Atau saudara yang mengalami tantangan, saudara lagi goyah imannya. Saudara merasa, kok aku tidak sembuh-sembuh ya? Kok masalahku nggak selesai-selesai ya? Kok nggak ada orang yang peduli sama aku ya? I wanna tell you, ada satu pribadi, sang sumber itu, yang sudah mengambil kehausan yang paling dalam kehidupan kita. Dan dia sudah tanggung di atas kayu salib. Hanya datang sama dia aja. Tuhan Yesus bukan hanya memuaskan kita, tetapi ketika kita terpuaskan di dalam kehidupan kita, muncul aliran-aliran kehidupan. Sehingga apa? Lifestyle benar-benar nyata. Karena apa? Bukan karena kita yang berusaha, bukan. Karena Tuhan sudah menyentuh hati kita hari ini. Karena Tuhan yang sudah memuaskan hasrat kita, memuaskan apa yang menjadi benar-benar kehausan yang paling dalam kehidupan kita. Mari datang pada Tuhan. Apapun keadaan saudara. Saudara yang mulai hari ini, yang mungkin saudara ada yang tertegur, mungkin ada yang diingatkan, mungkin ada saudara yang dikuatkan hari ini. Datang kepada sang sumber. Dia bukan hanya memuaskan, tetapi dia akan membuat kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan aliran-aliran kehidupan. Bukan karena kita punya, tetapi kita punya sumber dan kita melekat padanya. Kekristenan tidak pernah memberikan tuntutan, tetapi justru memberikan tuntunan supaya kita menikmati air kehidupan dan juga memberikan kemampuan bagi kita untuk terus hidup dalam ketaatan. Hari ini, maukah kita menyadari bahwa hasrat kita hanya bisa dipuaskan di dalam Kristus? Maukah kita turun dari tahta dalam hati kita dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya pada Allah yang paling berhak untuk memerintah hidup kita? Hanya Dia, Allah dan Tuhan, yang menginginkan kita hidup merdeka dan bukan dalam perbudakan. Dia menginginkan kita hidup dalam kepuasan, bukan hidup di dalam kekeringan. Pemerintahan dunia selalu mengambil apa yang kita punya, tetapi pemerintahan sorga memberikan kemerdekaan dan memberikan apa yang mereka punya, apa yang Tuhan punya. Apa yang Tuhan punya, apa yang Dia punya, dan Dia punya segalanya. Dia sang sumber. Kita tidak akan pernah kekurangan di dalam Dia. Saat kita hidup puas dengan Tuhan, maka pola pikir melayani akan berubah. Kasih kita seorang akan yang lain pun akan berlimpah. Memberitakan Injil bukan lagi menjadi beban, tetapi merupakan sebuah kesukaan. Hari ini, saya yakin dan percaya firman Tuhan memulihkan keadaan kita. Saya yakin dan percaya firman Tuhan mengubahkan hati kita, menguatkan kita, membawa kita, memberikan kemampuan pada kita untuk hidup di dalam ketaatan. Kita hidup bukan lagi dengan hasrat kita, tetapi kita hidup dengan hasrat Allah. Kita hidup bukan dengan eksistensi diri kita lagi, tetapi kita hidup dengan hasrat ilahi di dalam kehidupan kita. So, generasi kerajaan, kiranya Tuhan selalu menuntun, membawa kita hidup dalam kebenaran dan memampukan kita untuk hidup menjadi terang dimanapun kita berada. Biar Tuhan bekerja terus dalam hidup kita dan bekerja terus melalui kehidupan kita. Soli Deo Gloria, Sola Gracia. Thank you so much. God bless you all.